Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan Swapen Perkebunan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam semua aktivitas-aktivitas kita, saya mengajak mari Bapak Ibu kita datang mencari wajah Tuhan. Sebab kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biar kita sama-sama datang mau bermazmur kepada Raja kita. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Mazmur pasal 89 ayat 9 dan 15. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus Kristus berkati hari ini dan sepanjang hari ini. Pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 17b dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17b dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus pasal 3 ayat 17b dan 18. Berjaga-jaga dan bertumbuh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, sikap yang tepat terhadap akhir zaman adalah dengan berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Bapak Ibu, kita yang harus berjuang, kita yang harus bertindak, kita nggak bisa menunggu. Banyak wadah yang disiapkan untuk saudara dan saya, untuk selalu mengalami pertumbuhan, untuk selalu berjaga-jaga. Paling sederhana saudara beri waktu pribadimu untuk sujud menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, melakukannya setiap hari. Berilah waktumu itu. Pergunakan waktu sebelum saudara memulai dengan aktivitas yang lain. Nomor satukan itu. Maka saudara akan melihat bagaimana kasih kuasa, hikmah, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus Kristus ke dunia yang kedua kalinya, banyak orang yang menerka-nerka tentang kapan peristiwa itu akan terjadi. Suatu sikap yang keliru, sebab berulang kali Yesus sendiri telah mengutarakan bahwa hari kedatangannya itu akan datang bagaikan pencuri. Artinya, kita tidak akan mengetahui kapan hal itu akan terjadi.
Oleh karena itu sebaliknya dari sibuk menerka-nerka tentang hal tersebut, yang perlu kita lakukan adalah bersikap waspada, yaitu dengan berupaya untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani. Itu yang tadi saya katakan, saudara. Kita yang bertindak, bukan orang lain. Bukan berharap kepada orang lain. Wadah banyak, saudaraku. Saya percaya kalau saudara yang mengenal Kristus sejak lahir, tentu begitu panjang waktu yang telah tersediakan untuk kita, tapi kita tidak mau bertindak. Bahkan paling celaka, kita suka melihat kesalahan-kesalahan orang, tapi tidak pernah mau koreksi diri kita sendiri. Itu yang membuat kita tidak bisa maju. Itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kelihatan kan kita tidak berjaga-jaga. Kita buka celah dan iblis bekerja dalam pikiran kita. Tapi kalau kita berjaga-jaga, tentu kita akan mengusir pekerjaan-pekerjaan si jahat dengan kekuatan kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari, kekasih Kristus, jangan berdiam diri. Pakai kuasa yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya untuk berjaga-jaga mengusir pekerjaan-pekerjaan dan tipu daya si jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sikap yang sepatutnya di dalam menyongsong akhir zaman tersebut ditulis di dalam kitab 2 Petrus pasal 3. Di situ selain menegaskan bahwa hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri, Rasul Petrus juga menyampaikan sikap yang benar dalam mengantisipasi hari tersebut, yaitu dengan bersikap waspada supaya kita jangan terseret ke dalam kesesatan. Kewaspadaan yang berjalan seiring dengan bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, artinya di dalam menyongsong akhir zaman, maka sikap yang seharusnya ada pada diri kita adalah senantiasa berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kita harus berjaga-jaga. Sebab kalau kita tidak berjaga-jaga, berarti kita buka celah dan tidak mungkin kita mengalami pertumbuhan yang positif. Sebab itu pentingnya, saudara. Kita juga tahu, sekalipun seringkali orang berkata bahwa Roh Kudus dalam diri kita, tidak salah, saudaraku. Itu sangat benar. Bahkan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Yesus. Efesus 1 ayat 13. Tapi saudara, yang kita mau kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya kita harus bertindak. Kita harus melakukan bagian kita, membangun hubungan yang intim dengan pribadi Kristus. Biar pagi hari begitu kita buka mata, mari kita sujud kepada Dia, mencari suaranya, mencari wajahnya, aplikasikan, hidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah kekuatan kita. Sebab tentunya kita ingat, iblis itu berkeliling, mengelilingi saudara dan saya, siap menerkam kita seperti singa yang ganas, ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ya kita harus berjaga-jaga. Nah, kalau kita berjaga-jaga dengan positif, tidak ada celah yang bisa dipakai sama si jahat, sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga, ya jelas dong, kita buka celah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, kita harus tetap berjaga-jaga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya berpikir status-status yang kita peroleh, termasuk diri saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, itu tidak ada jaminan kalau kita tidak bertindak sendiri. Kalau kita tidak melakukan bagian kita dengan segenap hati, kalau kita tidak mau melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan, maka itu kita membuka celah. Kita tidak berjaga-jaga, bahkan merusak pribadi kita sendiri. Merusak apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab itu sekali lagi mari Bapak Ibu,
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tugas kita bersama berjaga-jaga dan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani. Bagaimana kita berjaga-jaga? Jelas ya, kita harus membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Yesus Kristus, mendengar suaranya dan bertindak melakukannya. Jangan pasif. Mari, saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan peduli. Sebab itu Dia senantiasa memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Tuhan memberkati kita setiap saat. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa diri kami memerlukan pertolongan-Mu untuk menghadapi akhir dari zaman ini. Ingatkanlah diri kami agar senantiasa bersikap waspada secara rohani, yaitu bukannya menerka-nerka tentang kapan kedatangan-Mu yang kedua kali akan terjadi, namun berupaya agar pertumbuhan dalam iman dan pengenalan yang benar akan diri-Mu. Ajarlah kami agar tidak terlena oleh kenyamanan hidup yang mengakibatkan kehidupan rohani kami menjadi berantakan. Kami percaya bahwa kasih setia dan kuasa-Mu tidak terbatas. Itu menjadi jaminan bagi diri kami dalam menyongsong masa depan indah yang telah Engkau sediakan bagi hidup kami. Pagi ini kami datang kembali bersyukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan kami boleh ada pada hari ini di tanggal 10 Juli 2026. Pada hari Jumat, Tuhan tolong kami hari ini dan sepanjang hari ini. Bila segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, kami bersyukur apa yang Kau sediakan, apa yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, yang Kau berikan, Engkau ada bersama dengan kami, semuanya akan berhasil dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan yang baru untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan diri-Mu. Waktu yang sepatutnya kami isi dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah diri kami di setiap langkah kehidupan yang kami tempuh. Karena kami sungguh memerlukan diri-Mu. Pakailah diri kami menjadi saksi-Mu bagi lingkungan kami, dimanapun kami berada. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni pemberontakan kami. Ampuni ketidaktaatan kami. Dan biarlah sungguh kami hidup memiliki hubungan yang intim bersama dengan pribadi-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudaraku yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi pagi hari ini. Biar Tuhan tolong kami berjaga-jaga secara rohani, sehingga kami mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Karena kami sadar Tuhan, segala sesuatu telah Engkau sediakan kepada kami. Kekuatan, kuasa, tetapi seringkali kami tidak mau bertindak. Kami egois. Kami tidak mau melakukan yang apa Engkau percayakan kepada kami. Sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami belajar kembali, supaya kami tetap berjaga-jaga dan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani kami. Biar apa yang Kau kehendaki kami kerjakan dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati setiap pribadi, keluarga besar mereka, hidup rumah tangga mereka diberkati dalam kesehatian, dalam kesatuan. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apa yang mereka kerjakan hari ini dalam usaha bisnis, pekerjaan, pendidikan, pelayanan diberkati dalam keberhasilan. Bahkan hamba mohon belas kasihan Tuhan, kasihani mereka yang dalam keadaan sedih Tuhan hibur, lemah Tuhan kuatkan, sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu kepada seluruh saudara keluarga yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan di pagi ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, saudara-saudaraku, dimanapun berada, spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Kepada hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura, Tuhan memberkati. Bahwa Ibu Yuliana Tan, Tuhan berjalan terus dalam kehendak rencanamu, dalam ketaatan dan kesetiaan. Bapak, biar hambamu terus berjaga-jaga dan mengalami pertumbuhan yang sehat dan positif. Tuhan pakai hidup hambamu menjadi terang garam, menjadi berkat kepada banyak orang yang ia layani, yang ia kasihi. Kepada anak cucunya, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan mereka semua dari pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Buat urapan baru, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Tuhan memberkati seluruh kehidupan anak cucu, spesial kepada Bapak Agung Wibawa, Ibu Siska, Jason dan Yudia yang bersama dengan Ibu Yuliana Tan. Tuhan memberkati mereka dalam semua aktivitas mereka, dalam pendidikan dan pelayanan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan kasih-Mu nyata bagi keluarga ini dan juga bagi Ibu Yuliana Tan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan baru pagi hari ini, kasih kuasa hikmat Tuhan dan kesehatan Tuhan turun melimpah dalam kehidupan Ibu Susi pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera melimpah, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan Ibu Susi, dan biarlah Ibu Susi boleh berdiri dalam kekuatan-Mu. Dengan urapan baru, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang, spesial bagi hidup rumah tangganya. Dia boleh menjadi penolong bagi suaminya secara jasmani dan rohani, dan memberkati suaminya Bapak Lina Stanley dan juga kepada ketiga anak kekasih serta hidup rumah tangga mereka masing-masing, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati mereka semuanya dalam usaha pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan pelayanan. Terima kasih Bapak, jauhkan Ibu Susi dan keluarga dari segala hal yang tidak berkenan, dari pekerjaan-pekerjaan si jahat, dan biarlah Ibu Susi dan keluarga senantiasa hidup berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani karena selalu datang kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin bersama dengan sang suami Bapak Pendeta Edi Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan memberkati kedua hambamu pagi hari ini dan sepanjang hari ini dalam semua aktivitas yang mereka kerjakan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga segala sesuatu yang mereka tangani, mereka kerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan melindungi, memelihara Ibu Ripka dan Bapak Edi dalam semua aktivitas hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan anak cucu mereka dimanapun berada. Di dalam tugas pekerjaan pendidikan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Ripka dan Pak Edi serta keluarga besarnya. Segala gangguan, tipu daya, pekerjaan si jahat yang merongrong kesehatan mereka dalam bentuk apapun, hamba ikat putuskan, hamba tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kekuatan baru Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan, kesehatan turun bagi Ibu Ripka dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, lindungi pelihara Ibu Ripka dan Pak Edi serta keluarga besarnya dari semua pekerjaan si jahat. Dalam nama Yesus, pakai keluarga ini untuk terus menjadi berkat. Dan di pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu. Pakai hidup hambamu dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Engkau.
memiliki hubungan yang intim secara pribadi dengan pribadimu, Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Tuhan nyatakan isi hatimu lewat hambamu, sehingga hambamu mengerjakan apa yang kau mau. Hamba percaya Tuhan, karena engkau yang telah mengirim hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras berada di Manokwari di Papua Barat ini. Rencanamu ya dan amin, rencanamu indah. Biarlah itu terjadi, pakai hambamu melakukan tugas pekerjaan pelayanannya kepada setiap orang yang ia kasih, yang ia layani hari-hari ini, boleh mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, berkati hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras, menjadi berkat bagi keluarga besar Pandaras, dan Tuhan terus bersama dengan ia, kesehatan terbaik melimpah dalam hidupnya, perlindunganmu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahanmu yang kau berikan kepada hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Desi Lambaihang yang berada di kota Manokwari. Bapak terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada Ibu Desi dan keluarganya. Hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan tolong Ibu Desi berjalan di dalam kekuatan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun Ibu Desi melakukan apa yang Engkau mau. Dia boleh hidup berjaga-jaga, mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani yang sehat. Berkati pribadinya, berdiri sebagai hambamu, sebagai penolong jasmani rohani kepada suaminya, Bapak Heri Taludatuk, dan juga kepada ketiga anak kekasih, Shalom, Godwin, dan Hersia. Tuhan memberkati mereka sekeluarga dalam tugas-tugas pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan mereka. Biar mereka benar-benar taat dan setia melakukan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu kepada Ibu Desi dan keluarga. Singkapkan apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera, sukacita melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Seth De Vletes bersama dengan istri kekasih Ibu Susana yang berada di kota Sorong. Tuhan terima kasih pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu nyata kepada kedua hambamu sampai saat ini. Biarlah pagi hari ini juga hamba berdoa melepaskan urapan baru, berkat-berkat Tuhan jasmani rohani. Kasih kuasa hikmat kesehatan Tuhan turun bagi Bapak Seth dan Ibu Susana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta damai sejahtera, sukacita, takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka setiap hari. Berikan kekuatan spesial kepada kedua hambamu. Terima kasih proses kesembuhan yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Seth De Vletes. Terima kasih. Kekuatan baru terus bekerja pada setiap hari dalam kehidupan Bapak Seth De Vletes. Dan juga Tuhan memberkati kekuatan kepada Ibu Susana. Sehingga kedua hambamu boleh bergandengan tangan dan tetap memandang bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih setiamu nyata atas hidup mereka. Dan biar firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kedua hambamu berjaga-jaga dan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani yang positif. Karena taat setia kepada perintah firman-Mu dan mengerjakan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih-Mu. Tuhan berkati jasmani rohani kepada kehidupan anak cucu mereka dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan dalam tugas-tugas usaha bisnis, bahkan juga kepada cucu-cucu ataupun anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati dengan hikmat kepintaran supaya mereka bisa mengikuti studi mereka dengan baik dan berhasil. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan kepada Bapak Seth De Vletes dan Ibu Susana pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada Bapak Seth De Vletes dan Ibu Susana di pagi hari ini dan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Karyanti Christine Mansawan
yang berada di kota Manokwari. Biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas terus melimpah dalam kehidupan pribadinya, di dalam hidup rumah tangganya, di dalam hidup keluarga besarnya. Memberkati Ibu Karyanti Christine Mansawan menjadi berkat, menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi penolong bagi banyak orang. Spesial kepada saudara Jimmy Putra Utoy yang berada di Waises di kota Sorong. Tuhan memberkati dalam tugas pekerjaan, di dalam pelayanan-pelayanan, dibuat berhasil. Demikian juga untuk orang tua daripada Ibu Karyanti Christine Mansawan, Ibu Septerlina Balansano, dan semua adik-adik, saudara bersaudara, Yohanes, Yan, Franklin, dan juga kepada kedua anak kekasih Kesia dan Derlin. Diberkati mereka. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini mereka berjalan dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan. Sehingga mereka sungguh percaya, mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah ketaatan, kesetiaan ada dalam kehidupan Karyanti Christine Mansawan untuk melakukan bagiannya. Menjadi berkat, menjadi terang garam bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Lindungi, pelihara hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan semua yang diterima Tuhan. Terima kasih berkat-berkat yang tersedia atas mereka, jasmani dan rohani di pagi hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Diberkati menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati khusus bagi keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, GKPB, keluarga Masa Depan Ceraga, Masa Depan Cerah, MDC, Manokwari, yang berada di Gang Kemudian Swapen Perkebunan. Tuhan Yesus turut campur tangan bagi semua kegiatan aktivitas yang kami kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami dalam semua kegiatan doa-doa yang kami kerjakan. Pada jam 11 ada doa revival secara nasional, dan pada jam 6 sore ada doa malam bersama dengan jemaat. Tuhan jamah semua para pelayan yang melayani, dan Tuhan juga tolong semua jemaat Tuhan untuk melangkah datang bersekutu bersama dalam doa tersebut. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Kebenaran-Mu terus menuntun kami supaya kami hidup berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Kami juga berdoa memberkati kegiatan GKPB MDC Manokwari yang sedang berjalan di kota Kaimana, KKR dan seminar dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Bambang Wijaya dan rekan-rekan. Tuhan campur tangan mulai dari kemarin, berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik hingga waktu selesainya. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Sekali lagi Bapak, hamba percaya kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 17b dan 18 menjadi hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar melihat kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, hikmat-Mu nyata, dan kesetiaan-Mu terjadi atas seluruh kehidupan kami pribadi, rumah tangga, dan keluarga besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus juga berdoa untuk saudara-saudara hamba dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Yang menonton kembali, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat dan lakukan firman Tuhan dengan berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam kerohanian. Ingat, berjaga-jaga kita yang punya tugas. Kalau kita tidak berjaga-jaga, artinya kita membuka celah dan kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Shalom, salam, MDC.